Sebetulnya kalau kita lihat, ini kan kita udah di penghujung kuartal 3 ya, di pertengahan September. Kalau dari data historis biasanya indeks itu kinerja terkuatnya di kuartal 4 dan kuartal 1. Jadi kalaupun misalnya ada koreksi di bulan ini ataupun di awal Oktober, ada potensi di November Desembernya masih menguat. Sebetulnya salah satu yang memungkinkan itu terjadi adalah tadi ada rotasi sektoral dari satu sektor ke sektor lain yang katakanlah bobotnya relatif besar. Jadi kalau ada penguatan di perbankan sebagai hasil dari rotasi dari sektor yang lain itu masih ada potensi meskipun mungkin dalam waktu dekat akan ada koreksi bisa kembali lebih tinggi. Kalau dari prediksi kami sendiri sih di awal tahun indeks akhir tahun itu sekitar 7.300-an gitu ya. Dan sudah tercapai gitu ya. Kecuali kalau ada itu target baseline, kecuali kalau ada hal-hal lain yang memang ada arus positif yang lebih besar bisa ke bull skenario itu di atas 7.500. Baik, 7.300 Demikian. atau 7.500 di sisa tahun 2022 ini begitu ya. Kalau Pak Fadlul seperti apa proyeksinya? Ya, kalau kita lihat secara PE valuation ya, pada saat ini IHSG itu berada di kisaran rata-rata sekitar 16 kali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah market melihat ke depannya itu PE market Indonesia akan pernah, kita secara historis pernah kejadian 18 kali ya, itu waktu commodity cycle yang super commodity cycle yang tahun 2008 kalau saya tidak salah ya Pak Agus ya. Jadi artinya kalau kita, nah ini balik lagi tergantung market melihatnya seperti apa. Apakah akan menuju ke 18? Kalau dilihat dari EPS dengan kondisi yang saat ini, kalau dikali 18, nah ini mungkin harganya agak terlalu, saya nggak tahu nih bahasanya terlalu bullish atau gimana, bisa ke 8 ribuan. Tapi memang kami internally bicara indeks target sama dengan Pak Agus, kita sudah tercapai di sekitar 7.200-an gitu ya. Jadi artinya secara portofolio kami saat ini sudah fully invested, tapi juga kami sangat selektif terhadap sektor-sektor yang mungkin nanti akan terjadi seperti yang Pak Agus sampaikan, rebalancing ya di akhir tahun, di mana biasanya sektor yang sudah outperform dia akan mengalir dananya ke yang underperform sementara indeksnya pada saat all time high. Baik, di tahun ini sendiri Anda lihat strategi rebalancing portfolionya seperti apa Pak Fadlul? Ya kalau kita lihat sekarang kan kemarin kan energi ya, pertama energi, komoditas sudah lewat, energi sekarang saat ini masih stabil ya di titik-titik yang cukup tinggi, kemudian perbankan sudah mulai bergerak gitu ya. Mungkin nextnya ya kalau setelah itu harusnya ya itu consumer sih menurut saya ya, karena sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi yang saya rasa sekarang secara akumulatif dibandingkan dengan sebelum pandemi sih itu sudah positif. Jadi menurut kami setelah komoditas, energi, kemudian infrastruktur, telkom, mungkin berikutnya yang belum dilihat oleh masyarakat ya, kita lihat nanti di kuartal keempat, ini hanya karena bahasanya karena memang masalah flow aja ya, itu mungkin masalah underperform dari valuation sektornya itu sendiri ya, mungkin ya bisa masuk ke consumer dan lain-lain. Baik, consumer menarik sekali. Kita akan coba tanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, kalau di Samuel Asset Management kira-kira strategi rebalancing portfolionya seperti apa? Apakah sektor consumer juga yang diandalkan seperti yang tadi disampaikan Pak Fadlul? Consumer mungkin kalau jangka pendek sih masih terkoreksi akibat kenaikan BBM ya. Ada penurunan daya beli, tapi lebih ke barangkali consumer yang staples, kemudian retail yang melayani kelas menengah atas barangkali. Tapi sebagai sektor yang sangat underperform di tahun ini juga bisa ada potensi switching ke sektor itu sih dari sektor-sektor yang sudah memberikan kinerja positif cukup baik gitu. Baik, tapi untuk di Samuel Asset Management sendiri melihat strategi yang paling mungkin untuk rebalancing portfolio ini seperti apa dari segi sektoral? Kita masih stay di sektor energi meskipun ada pengurangan bobot gitu ya. Kemudian di perbankan yang secara selektif juga masih, terutama di perbankan yang besar yang memiliki LDR yang masih loan to deposit yang masih rendah gitu, karena dia punya potensi untuk punya
punya loan growth yang cukup tinggi, kemudian funding cost yang relatif lebih murah, kemudian kita jadi sektor yang defensif seperti tadi utilities dan infrastruktur, telekomunikasi, utilities, kemudian juga beberapa saham yang seperti toll road yang harga sahamnya sih sama dengan waktu pandemi terendah di pandemi tahun 2020, tapi jumlah arusnya malah 20% lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Jadi itu yang mungkin agak mispricing gitu ya.